Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maksudi, guru PAI Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 11 Balikpapan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda, Kalimantan Timur dengan nomor peserta PPG 2511301960. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025410347 pada materi indahnya pergaulan dan komunikasi Islam. Materi kelas 9 dengan modul pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi hari ini pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana hari ini kita akan belajar bersama dalam rangka tholabul ilmi bersama. Sebelumnya mari kita membaca doa untuk kemudahan pembelajaran ini. Semoga belajarnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bagaimana sikap berdoa? Nah, sikap berdoa. Ayo ketua kelas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana ada baca? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Sebelum lanjut ke pembelajaran, maka Bapak tanya dulu atau absensi kehadiran kalian. Sahrani mana? Al-Firzi kan? Andika. Anugrah? Gimana kabarnya Anugrah? Aulia ada 35. Yang enggak hadir siapa ini? Hah? Nur Hardiana kenapa? Sakit. Nur Hardiana sakit. Kita doakan semoga yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi sebelumnya kita di bab 2 berbicara atau mempelajari tentang hari kiamat. As-sa'ah bisa bahasanya. Jadi sekarang Bapak memasukin apersepsi. Apersepsi itu adalah menjelaskan pelajaran sebelumnya. Jadi perjalanan manusia itu panjang. Panjang. Perjalanan hidup kita itu panjang. Termasuk as-sa'ah itu kan, ini menjelaskan as-sa'ah, kiamat. Jadi pelajaran sebelumnya itu kita masih di alam ruh. Perjalanan hidup manusia, alam ruh. Setelah ruh, kita ada di alam mana? Di alam rahim. Di kandungan selama 9 bulan. Setelah itu kita berada di alam ketiga. Alam dunia. Setelah dunia, maka kita kembali kemana? Ke alam kubur. Coba Isarani setelah alam kubur ke alam apa? Kan sudah dijelaskan. Waktu di pelajaran bab 2. Apa? Alam barzakh kan? Alam kubur, alam barzakh. Terus selanjutnya ini kita sudah dijelaskan tentang kiamat. Kiamat itu apa? Ayo, masih ingat kiamat? Kiamat adalah hancurnya alam semesta. Kiamat ada 2, kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Setelah kiamat, alam apa namanya? Alam baka, hari kebangkit atau bahasa Arabnya apa? Ayo. Ya, yaumul ba'as, pintar. Setelah yaumul ba'as apa?
Yaumul Mahsyar. Kita coba lagi sini. Setelah Yaumul Mahsyar apa? Setelah dikumpulkan, ini dibangkitkan. Baru dikumpulkan dalam satu tempat namanya mahsyar. Setelah mahsyar apa? Syafaat, ada pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah syafaat apa? Coba ini. Apa setelah syafaat apa? Hisab itu apa bahasa Indonesianya? Hisab adalah hari dihitungnya amal. Setelah hisab apa? Jawab hari. Setelah hisab itu apa bahasa Indonesianya? Hisab adalah hari dihitungnya amal. Setelah hisab apa? Jawab hari. Setelah hisab padang mahsyar lagi. Baru penyerahan amal. Setelah penyerahan amal apa? Mizan. Mizan itu ditimbang beratnya kebaikan dan keburukan. Baiknya berapa, buruknya berapa. Setelah itu surga dan neraka. Inilah perjalanan kita. Perjalanan kita masih panjang. Ini iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang ke 5 apa 6? Iya kah? 5 apa 6? Ya sudah. Ke 5. Ini perjalanannya. Alamak. Masih panjang, kita masih di sini kok. Masih di sini. Kita di sini. Selanjutnya, ini asmen diagnostik. Ini maksudnya kita akan masuk di bab 3. Bab 3 itu apa, nak? Etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Pertanyaannya, apakah etika itu perlu diterapkan? Perlu apa enggak? Perlu. Nomor 2, apakah orang yang tidak beretika akan dijauhi? Iya apa tidak? Iya. Oh, secara berkelompok atau mandiri? Siap? Sudah siap belum? Siap. Lanjut. Ini, apakah kalian tahu apa arti etika? Mahu etika? Etika adalah apa? Etika adalah, nah, silakan dibuka bukunya. Bukunya kan ada. Ini kita belajar. Etika, apakah etika diwajibkan dalam Islam? Wajib apa tidak etika? Wajib. Sebelum ini, maka kita, ini bab 3. Etika pergaulan dalam Islam dan komunikasi dalam Islam. Jadi sebelum ini, persepsinya ini. Etika itu apa sih, nak? Jadi etika itu adalah bagian penting dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Setiap aktivitas yang dilakukan harus memperhatikan etika agar tidak apa? Tidak menimbulkan keburukan di lingkungan sekitar. Contoh, dalam beretika, Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah, dalam bahasa hadisnya itu, innama bu'istu liutammima makarimal ahlak. Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan ahlak. Bagaimana perkataan kita kepada orang tua, kepada yang lebih muda, kepada lawan jenis, dan kepada akan senantiasa melakukan interaksi dengan sesamanya. Karena sejatinya manusia merupakan apa? Merupakan makhluk sosial. Nanti Bapak jelaskan makhluk sosial itu kenapa. Jadi interaksi yang dilakukan oleh manusia meliputi pergaulan dan komunikasi. Kamu pasti tidak ada orang hidup di dunia tidak butuh orang. Pasti butuh orang lain. Sehingga di sini dalam bergaul dan komunikasi sama butuh yang namanya etika. Sejalan baik etika dunia nyata dan etika dalam dunia maya. Ini materi berikut dijelaskan tentang etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Perhatikan secara seksama. Ini. Lanjut, ini esensi. Kenapa sih etika itu penting? Penting nggak etika? Dalam Al-Quran manusia itu disebut 3, nah. 3. 1, manusia disebut apa? Bashar. Bashar itu dalam Al-Quran disebut 60 kali. 60 kali. Manusia sebagai makhluk biologis. Kita itu manusia tidak ada bedanya sama kucing, sama sapi. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh pasangan. Itu namanya makhluk dikatakan bashar. Manusia dikatakan bashar. Contohnya dalam Al-Quran itu ketika kejadiannya Nabi Yusuf sama Siti
Zulaikha. Tahu Siti Zulaikha? Istrinya, sebelumnya kan istrinya raja kan, atau istrinya menteri. Ini manusia, dalam Al-Quran tuh ada 3 kategori manusia tuh, dinamakan bashar, makhluk biologis, sama butuh makan, butuh minum, butuh tidur dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 2, manusia tuh dalam Al-Quran disebut al-insan, makhluk yang memiliki keistimewaan dan keunggulan. Coba kalau dibandingkan makhluk yang lain, tidak punya keunggulan. Selanjutnya yang ketiga, manusia itu dinamai al-anas. Anas ini makhluk sosial. Tidak ada manusia tidak butuh orang lah. Karena makhluk sosial paling banyak disebutkan 240 kali makhluk sosial. Sehingga di sini baru lanjutkan, manusia yang berkaitan dengan bashar itu oleh Allah disebut 35 kali berkaitan dengan manusia. Disebut 25 kali berkaitan dengan nabi dan rasul. Sedangkan al-insan yang memiliki keistimewaan dan keunggulan ini, apa keunggulan manusia? Pertama, bisa berpikir. Kalau berpikir, kalau kucing nggak pakai baju nggak malu kok. Kalau kita malu. Lalu diberikan pembawa amanah. Jadi manusia itu pembawa amanah, nggak sembarangan. Pembawa amanah. Nomor 3, yaitu bertanggung jawab atas perbuatan semua yang kita perbuat. Sehingga kita wajib percaya pada yang namanya tadi hari kiamat. Selanjutnya sudah di sini. Jadi sebenarnya 1, mendeskripsikan pengertian jenis etika, pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Nomor 2, mendeskripsikan pengertian kasih sayang, bukan kasih saya itu. Kasih sayang terhadap sama terputus. 3, mengidentifikasi contoh etika pergaulan dan komunikasi Islam, kasih sayang terhadap sama dalam kehidupan sehari-hari, membuat karya berupa konten atau postingan, memberi komentar di media sosial terkait pergaulan, komunikasi Islam, kasih sayang terhadap sama. Ini nanti pertemuan kedua. Ini kan pertemuan 1. Bagaimana kamu itu bisa membuat konten ya, atau postingan atau komentar di media sosial yang terkait etika pergaulan. Bagaimana ketika komentar di Facebook, di status WA kan, status WA, wih kamu statusnya emotnya, masa wajah temennya dibuat meme kan, itu bahaya. Itu diantaranya perlu etika loh, dan harus izin. Selanjutnya ini indahnya etika pergaulan dalam Islam. Ini peta konsepnya begini. Peta konsepnya pembelajaran ini, intinya semua pembelajaran bab 3 ini, pertama ini etika pergaulan yang harus dipahami. 2, etika komunikasi. 3, etika hikmah menerapkan pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Yang keempat, kasih sayang terhadap sesama. Selanjutnya ini, sebelum ini maka Bapak jelaskan sedikit setelah ada penjelasan. Ini etika yang perlu kita terapkan dalam keseharian atau kita jauhi.
Audio. Pakai ini. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas masalah dan solusi yang ada di video tersebut. Nah, masalahnya pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak baik dan tidak beretika yang dapat merugikan banyak orang. Nah, cara mengatasinya, pintar-pintar dalam memilih teman. Dua, menghindari orang yang sering berbuat kenakalan. Tiga, tidak takut menegur ketika bertemu yang sedang berbuat yang tidak-tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bari. Ya. Pasal tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan masalah dan solusi di dalam video tersebut. Kurang dekat mic-nya. Permasalahan dalam video adalah pergaulan bebas dan solusinya adalah bijak dalam memilih teman dan tidak gampang terpengaruh ajakan teman jika diajak melakukan sesuatu yang buruk. Nah, kalau Azhara enggak? Iya. Perwakilan aja? Iya. Ya, terima kasih. Ya. Tinggal dua kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang video di depan. Masalah dari video tersebut adalah pergaulan bebas tanpa pengawasan dari pihak dewasa. Masalahnya adalah gampang terhasut untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena mental remaja yang masih labil dan rentan dan akibat dari kurangnya perhatian orang dewasa terhadap anak-anak. Solusi untuk mencegah pergaulan bebas dengan mengawasi remaja dan memberi evaluasi pada remaja agar tidak gampang terhasut. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi ini, apa yang kita dapatkan dari video tadi? Masalah apa yang sedang terjadi dalam video tadi? Pergaulan. Sehingga disinilah pentingnya etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Berarti kita punya masalah sendiri-sendiri. Bagaimana etika kita dalam bergaul sama teman, baik karena teman itu banyak macam-macam kan. Ada yang nanti ada tugas. Tadi itu tugasnya apa? Tugasnya apa ini? Tentang etika pergaulan. Jadi dari video yang kamu simak, masalah apa yang ada di dalamnya dan pemecahannya bagaimana? Gitu ya pemecahannya. Karena ini harus dipecahkan. Sebuah masalah pasti ada solusinya. Kalau dalam hadis itu likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap masalah pasti ada solusinya dong. Nggak mungkin ada masalah nggak ada solusi, ya kan? Jadi ini Bapak jelaskan tentang etika pergaulan dalam Islam. Tadi etika adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Manusia melakukan interaksi itu dengan sesamanya agar dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhannya dalam keseharian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda. Ada cowok, ada cewek, sukunya berbeda-beda, agama pun berbeda-beda, maupun bangsanya, agar mereka saling mengenal. Bahasa Al-Qur'annya itu lita'arafu, biar saling mengenal. Ini dalam Al-Qur'an dicontohkan. Coba kita baca, yang cowok dulu baca Arabnya, yang cewek baca artinya. Ya, coba yang cowok.
A'udzu billahi yang keras dong, Gi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya inna khalaqa zakari wa unsa waj'al su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya coba yang perempuan. Nah, jadi Allah itu maha mengetahui dan teliti. Jadi Allah menciptakan inna khalaqnakum, saya jadikan kalian, kamu semua, min dzakarin dari laki-laki, wa unsa dan perempuan, wa qabailah dan beberapa kabilah atau bangsa-bangsa li ta'arufu, semoga supaya kalian saling mengenal, saling bekerja sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah yang mulia di hadapan Allah itu bukan orang yang cantik wajahnya, kaya orangnya, atau sukunya anaknya orang ini enggak, tapi yang paling bertakwa. Pergaulan dalam Islam ini langsung tentang, bukan hanya tentang berteman atau bergaul, tapi juga melibatkan etika dan adab yang harus dijunjung tinggi. Bukan hanya sekedar berteman tapi pergaulannya tidak baik. Jadi pergaulan yang baik akan tercipta karena adanya etika. Etika itu dalam bahasa Arab ada yang mengatakan akhlak, ada yang mengatakan adab, ada yang mengatakan etika. Nah, etika adalah aturan, norma, kaidah yang berlaku di masyarakat atau tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam masyarakat atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika juga dapat diartikan sebagai baik dan buruknya atau benar dan tidaknya suatu tindakan dalam pergaulan. Selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan? Harus tanya dong. Etika pergaulan dalam Islam diantaranya ini. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Apa etikanya? Kalau orang yang lebih tua merupakan orang yang memiliki usia yang lebih banyak atau yang lebih tua daripada kita. Contoh, orang yang lebih tua diantaranya adalah kakek, nenek, guru kita, orang tua kita. Jadi etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua ini dengan cara menghargai, mencintai, mentaati. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ini. Coba Baihaqi baca antara kami wala ya'rif haqqu kabiruna, dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami. Falaisa minna, maka ia bukan dari golongan kami. Rawahu Abi Dawud. Jadi di sini beberapa bentuk etika pergaulan dengan orang yang usianya lebih tua sebagai berikut: mengucapkan salam apabila bertemu. Lanjut, nomor 2 apa? Berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. C. Menjaga perasaannya agar tidak sakit Sering kita ngomong sama temannya itu menyakitkan hatinya. Menjaga perasaannya, bertutur kata yang sopan, yang baik dan santun. Terus nomor berikutnya rendah hati. Selanjutnya ini etika teman sebaya, bisa dibaca sendiri ya. Teman sebaya ini sudah saling menasihati, menjaga kebaikannya, mengingatkan kebaikan, saling memahami, bertegur sapa dan mengucapkan salam. Ini lanjut. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Ya, yang lebih muda ini, orang yang lebih muda sudah tahulah, orang yang lebih muda kan tahu kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan membahas permasalahan dan solusi dari video yang kita tonton tadi.
Permasalahannya yaitu pergaulan bebas dan mudahnya terpengaruhi hal yang tidak baik, serta rusaknya masa depan. Solusinya adalah menumbuhkan kesadaran diri, memilih teman dan lingkungan positif, serta bimbingan konseling dari orang tua maupun orang-orang sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Han, ayo. Tidak apa-apa Rehan, sudah lama betul. Yang perempuan siapa perwakilan? Assalamualaikum. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil diskusi dari teman saya. Coba kamu ingat kapan terakhir kali kamu mengucapkan salam kepada temanmu? Baru saja saat presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sana dong yang ada di sini ya. Coba kamu ingat Di sana kapan ada terakhir loh. kali kamu mengucapkan salam kepada temanmu? Tadi pagi saat masuk kelas. Apa yang kamu rasakan saat mengucapkan salam dan temanmu membalasnya? Hati saya senang. Udah, Pak. Sudah itu aja. Yang lain mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu? Ya, belum. Mengapa memulai percakapan dengan salam dapat menciptakan suasana yang baik? Karena menciptakan kehangatan dan keramahan membuat penerima merasa dihargai. Ya. Udah. Sudah, itu aja. Sampai situ. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kamu mau ketikan sama siapa? Sama siapa? Enggak apa-apa lah. Aulia Nur kah? Sama siapa? Anugerah. Apa? Anugerah maju. Anugerah maju. Ayo cepat. Ayo. Yuk maju sini kan. Atau kamu milih, terserah milih yang mana. Fahri. Hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islam adalah memperkuat ukhuwah dan menciptakan hubungan masyarakat yang damai dan harmonis. Ayo, Pak. Maju. Sudah. Cukup ya? Cukup sudah. Sudah, selanjutnya 8 etika. Intinya gini, kesimpulannya 8 etika bermedia sosial itu ini. Ini intinya ya. Gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan sopan dan santun. Ini, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi atau ke publik. 2, 3, hati-hati terhadap informasi yang kurang benar atau informasi yang hoax, yang tidak kenal sumber aslinya, ya kan? Pastikan ini unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. Itu tidak mengandung ya hal-hal yang berbau ya, baik itu pelecehan agama, pelecehan suku dan yang lain sebagainya. Lalu memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar sesuai fungsinya. Pastikan ini mendapatkan informasi dari sumber yang benar. Sudah ya? Itulah 8 etika bermedia sosial. Selanjutnya ini ada tugas akhir LKPD. Nanti kerjain karena LKPD-nya itu terlalu panjang. Ini tolong ditulis nanti ya di Dianu, dan Bapak kasih soal juga. Kasih soal nanti LKPD-nya di halaman berapa, Nak? LKPD-nya di halaman 32. Silakan kerjakan itu karena waktunya tidak memungkinkan. Sampai di sini ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum diakhiri, maka kita akhiri dengan pembacaan doa atau subhanakallah itu apa? Kafaratul majelis. Bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih atas waktunya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.